DPD Perbarindo NTB menggelar musyawarah daerah atau Musda ke-10 di Senggigi, Lombok Barat pada 14 Desember 2024. Musda kali ini mengusung tema kesiapan BPR-BPRS dalam menyongsong digitalisasi guna mempercepat peran membangun UMKM. Perbarindo mendorong BPR dan BPRS NTB untuk menjadi pilar pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di NTB. Acara ini dihadiri oleh Ketua Umum Perbarindo, para Dewan Komisaris dan Direksi BPR-BPRS se-NTB, serta perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK NTB. Ketua Umum Perbarindo Teddy Alamsyah mengatakan kehadiran BPR dan BPRS ditujukan untuk menegaskan pentingnya BPR dan BPRS untuk terus berinovasi guna mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya bagi pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi NTB. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK NTB, Hendra, menyebut kinerja BPR dan BPRS NTB terjaga dengan baik, bahkan tumbuh positif dan berkelanjutan. Kami sangat berharap bahwa momentum kegiatan ini akan diikuti dan ditindaklanjuti oleh siapapun untuk melengkapi mandat dan memenuhi mandat tersebut. Dan di kepengurusan organisasi bukan semata-mata secara administrasi terpenuhi, ada kepengurusan. Dari secara substansi kami berharap bahwa Perbarindo beserta organ baik di DPP, DPD, dan kalau NTB tidak ada DPK, tapi kalau di Jawa ada DPK, ini betul-betul melaksanakan fungsi. Dan saya akan berterima kasih siapapun yang bersedia mewakafkan diri tanpa remunerasi untuk tetap berkontribusi menyamakan visi misi bagaimana perjuangan dan respon industri terhadap beberapa tantangan yang pastinya akan kita hadapi bersama. Kredit yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan dana P3 tersebut menunjukkan bahwa fungsi intermediasi BPR berjalan dengan cukup optimal. Data kami dari 22 BPR yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat ini masih terdapat beberapa BPR yang belum memenuhi ketentuan tersebut. Dari beberapa tersebut sudah dapat kita klasifikasikan mana yang optimis dan mana yang pesimis, yang sekiranya tidak akan dapat terpenuhi sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2024 ini. Permasalahan lain yang perlu dicermati oleh industri BPR khususnya NTB adalah terkait dengan kesiapan penerapan CKPN, termasuk juga konsolidasi BPR dan BPRS dalam satu kepulauan yang sama. Oleh karena itu diperlukan kesiapan permodalan, tata kelola, serta kesiapan bisnis yang kuat oleh masing-masing BPR dan BPRS. Pada acara tersebut dilakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi selama periode kepengurusan 2020 hingga 2024. Selain itu, Musda DPD Perbarindo NTB ke-10 juga menjadi momentum strategis untuk merumuskan program kerja baru yang selaras dengan perkembangan industri jasa keuangan BPR dan BPRS dan tantangan ekonomi di masa depan. Puncak acara Musda DPD Perbarindo NTB ke-10 adalah pemilihan Ketua Perbarindo NTB periode 2024 hingga 2028. Setelah melalui proses musyawarah, Haji Usman resmi terpilih menggantikan Haji Husni. Dalam pidato perdananya, Ketua terpilih menyampaikan komitmennya untuk memperkuat sinergi antar anggota BPR-BPRS, khususnya anggota DPD Perbarindo NTB, dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat, terutama UMKM. Sementara itu, selaku pimpinan sidang Musda Perbarindo NTB ke-10, Minardi yang akrab disapa Cak Min juga menyoroti peran penting BPR dan BPRS dalam pembangunan ekonomi NTB, terutama di era pemerintahan baru yang berfokus pada fungsi dan peran industri BPR dan BPRS. Cak Min juga berharap kepengurusan Ketua DPD Perbarindo NTB 2024-2028 dan seluruh jajarannya berkomitmen dalam mengembangkan program-program strategis, terutama untuk kemajuan dan memenuhi kebutuhan anggota.
Kami dipilih sebagai ketua tidak ada apa-apanya kalau tidak ada dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin kita akan melakukan program-program untuk jangka 4 tahun ke depan. Ini saya mohon dukungan dari Bapak, baik dari komisaris maupun dari direksi BPR CTB. Acara ini diakhiri dengan pengukuhan bersama yang menegaskan peran strategis BPR-BPRS dalam menyongsong digitalisasi guna mempercepat peran membangun UMKM serta pembangunan ekonomi berkelanjutan di NTB. Dengan selesainya Musda DPD Perbarindo NTB ke-10 ini, diharapkan BPR dan BPRS NTB dapat terus menjadi mitra terpercaya bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Dari Lombok Barat, Leti TV 9 memberitakan.